天涯海角。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 15. Hipertoksik. Bukit Qingyun, Puncak Tongtian. Aroma teh melengkung ke atas, terus-menerus dari cangkir teh putih tanpa noda dengan ujung hitam kehijauan dan penutup hijau. Teh yang baru saja direndam mengepul dengan uap putih, menyebar ke dalam ruangan. Ini adalah salah satu ruangan terpencil di ruang belakang Crystal Hall. Hari ini 3 master paling kuat dan bergengsi, berkumpul di ruangan ini, dengan tenang menyeruput teh dan berdiskusi. Para murid Qingyun yang telah menyajikan teh, diam-diam mundur, hanya menyisakan Pendeta Daoxuan, Pu Hong Master dan Yun Yilan mereka bertiga. Pendeta Daoxuan adalah yang pertama berbicara, tersenyum dan berkata, teh ini adalah spesialisasi dari tempat dekat Qingyun Hill, meskipun tidak ada yang langka tetapi juga dianggap sebagai produk berkualitas harum, keduanya telah mencobanya. Apa yang kalian semua berpikir? Yun Yilan meletakkan cangkirnya, mengangguk dan berkata, aroma itu tetap ada di tenggorokan, seperti mengalir tanpa henti dari mulut ke perut, itu memang teh yang enak. Pendeta Daoxuan tertawa dan berkata, jika kakak senior Yun menyukainya, di masa depan setelah bencana binatang buas ini berakhir, bawa saja kembali ke lembah Fenxiang. Yun Yilan tersenyum, mengangguk dan berkata, itu akan menjadi yang terbaik, yang mulia. Anda tidak bisa kembali pada kata-kata Anda ketika saatnya tiba. Keduanya tersenyum satu sama lain, Tuan Pu Hong malah meneriakkan di samping mereka, Yang Mulia Daoxuan memandangnya dan berkata, apa itu Tuan? Tuan Pu Hong menghela nafas dan berkata, sebenarnya saya juga tahu bahwa ketika menghadapi musibah seperti itu, kita harus menjaga pikiran yang tenang agar kita dapat menghadapinya dengan tenang. Namun Sang Buddha berbelas kasih, begitu saya memikirkan orang awam dengan benar sekarang berada dalam kesulitan yang mengerikan, aku tidak bisa tidak merasa cemas, aku telah melupakan diriku sendiri, tolong jangan keberatan. Wajah Yun Yilan sedikit berubah, kilatan juga melintas melewati mata Pendeta Daoxuan tetapi wajahnya juga berubah serius setelah itu. Melihat Pu Hong Master, Pendeta Daoxuan perlahan berkata, Guru benar, karena kita mengklaim diri kita sebagai fraksi baik, tentu saja kita harus mengambil tanggung jawab rakyat jelata, permisi karena kelalaian saya. Tuan Pu Hong menempatkan kedua telapak tangannya dan menggelengkan kepalanya, dengan pelan berkata, kamu terlalu baik pendeta, aku tidak bermaksud menyalahkan pendeta barusan. Ekspresi wajah Yun Yilan sekarang telah kembali normal, tersenyum dan berkata, baiklah, lihat kedua perilaku sopan Anda, bukankah itu lebih tak tertahankan? Lebih baik kita tidak mengatakan kata-kata yang berlebihan, dengan cepat pergi ke topik utama. Pendeta Daoxuan dan Pu Hong Master tertawa, Pendeta Daoxuan mengangguk dan berkata, kakak senior Yun benar. Sebenarnya saya mengundang keduanya ke sini hari ini untuk berdiskusi, untuk musibah binatang buas yang jahat ini, tampaknya ada perubahan aneh. Yun Yilan dan Pu Hong Master terkejut, Yun Yilan berkata, perubahan apa, yang mulia katakan. Pendeta Daoxuan tampak serius, berkata, beberapa hari yang lalu saya mengirim Xiao Yichai, Lin Jingyu dan murid-murid mampu lainnya untuk menyelidiki situasi binatang buas. Pada akhirnya mereka baru saja kembali kemarin malam tetapi melaporkan hal yang sangat tidak biasa. Tuan Pu Hong melihat wajah Yang Mulia Daoxuan dengan bingung, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi. Pendeta Daoxuan berhenti dan berkata, menurut Yichai, binatang iblis yang datang dari selatan dan menyerang Central Plains, selalu menuju langsung ke sini, membantai di sepanjang jalan. Tetapi baru-baru ini karena beberapa alasan, tiba-tiba sejumlah besar binatang berhenti dan mulai untuk menuju barat. Daya, dan jumlah binatang buas yang terus bergerak ke arah utara kita, sepertinya hanya ada 40% dari jumlah aslinya. Yun Yilan merenung sejenak, berkata, arah barat daya, bukankah di sana di mana sekte jahat selalu berjalan liar? Pendeta Daoxuan mengangguk dan berkata, itu benar, sekarang sekte jahat dipisahkan menjadi 3 faksi, Wandu Klan, Sekte Hantu Raja dan Hehuan Sekte berkelahi tanpa henti. Meskipun kita tidak tahu di mana markas mereka tetapi dari petunjuk, para 3 markas semuanya ada di barat daya, oleh karena itu disitulah kekuatan sekte jahat selalu terkonsentrasi. Dan kali ini binatang buas tiba-tiba menuju ke arah itu dalam kelompok besar, aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Pu Hong mengerutkan kening, berkata,
Mungkinkah binatang buas iblis dan sekte jahat sudah memiliki beberapa konflik dan memiliki beberapa kerugian, oleh karena itu mereka menuju ke sana dengan kekuatan untuk memberikan dukungan. Pendeta Daoxuan, ekspresinya berat, berkata, tidak jelas pada saat ini tetapi jika demikian, itu akan menjadi yang terbaik, baik binatang iblis dan sekte jahat menjadi momok, jika mereka bertarung satu sama lain, itu adalah untuk manfaat rakyat jelata. Yun Yilan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, berkata, kedua kepala sekte, saya pikir itu tidak sesederhana kelihatannya. Pendeta Daoxuan meliriknya dan berkata, oh, Tuan Lembah Yun tolong beri pencerahan. Yun Yilan berkata, kamu dan aku sangat sadar bahwa orang-orang dari sekte jahat telah egois, untuk mengatakan bahwa mereka bertarung dengan binatang iblis demi rakyat jelata, saya pikir ini tidak mungkin. Melihat kedua pendeta Daoxuan dan Pu Hong Master juga mengangguk sedikit, Yun Yilan tersenyum, lalu berkata, sebaliknya, dari pemahaman saya tentang sekte jahat, sekarang mereka tahu kekuatan perkasa binatang iblis, belum lagi menjadi musuh mereka, bahkan jika binatang iblis secara tidak sengaja menyakiti mereka, aku takut mereka lebih suka menanggungnya dengan tenang dan mundur, lebih baik membiarkan kita faksi baik menangani binatang buas setan buas ini. Pendeta Daoxuan mengangguk dan berkata, ya, Tuan Lembah Yun benar tetapi sejumlah besar binatang iblis menuju ke barat daya. Menurut pendapat Tuan Lembah Yun, mengapa demikian? Yun Yilan terdiam sesaat, dengan suara yang dalam berkata, dari perilaku masa lalu binatang iblis menuju ke dataran tengah, mereka tidak memiliki tujuan khusus dan hanya membunuh di sepanjang jalan ke utara. Jadi kali ini mereka mengubah arah secara tiba-tiba, pasti ada sesuatu yang aneh. Pasti ada salah satu binatang iblis di dekat barat daya menderita kerugian besar dan penjahat yang disebut Beast Deity memobilisasi sejumlah besar binatang buas ke barat daya. Tetapi di barat daya, yang lain dari sekte Evil Plains Tengah, tidak ada figur kuat lainnya, oleh karena itu saya menduga, kemungkinan besar dalam sekte Evil, beberapa perubahan yang tidak biasa telah terjadi. Alis putih Tuan Pu Hong mengerutkan kening, berkata, perubahan yang tidak biasa, apa artinya Tuan Lembah? Yun Yilan, hehe tertawa, berkata, ini, bukan sesuatu yang bisa saya ketahui. Tuan Pu Hong tersenyum, menggelengkan kepalanya, setelah berbicara setengah hari, pelindung Yun, bukankah kamu berbicara dengan sia-sia? Tiba-tiba, mereka bertiga tertawa tetapi setelah beberapa saat, Pendeta Daoxuan setelah merenung, berkata, sebenarnya bagi saya sepertinya tidak semua saudara senior Yun mengatakan tidak masalah. Tidak peduli apa, sekarang sejumlah besar binatang buas menuju ke barat daya, tekanan sebelum kita juga berkurang banyak, setidaknya kita bisa menghemat waktu. Sekarang dunia memandang ke arah kita dengan harapan, kita harus mengambil tindakan untuk membiarkan dunia melihat. Yun Yilan, melirik Pendeta Daoxuan, berkata, oh, apakah pendeta ingin kita mengambil keuntungan dari kekuatan setan binatang buas yang lemah dan memberikan pertarungan yang bagus? Pendeta Daoxuan dengan ekspresi muram berkata, ya, satu iblis yang kurang, dunia akan memiliki lebih sedikit kesengsaraan, tanggung jawab seperti itu tentu saja fraksi baik kita. Pu Hong Master dengan tenang melantunkan, ekspresi mengejek diam-diam melintas di depan mata Yun Yilan dan kemudian berbalik dengan kagum, berkata, pendeta sangat benar dan jadi kami akan mengikuti pengaturan pendeta, lembah fans yang saya bersedia menjadi garda depan. Pendeta Daoxuan tersenyum dan berkata, dengan Lembah Yun menguasai ketulusan ini, mengapa kita harus khawatir binatang iblis tidak terkalahkan? Namun di barat daya, saya telah merenungkan sejak lama, saya merasa ada sesuatu yang misterius tentang ini, meskipun kami tidak bisa campur tangan terburu-buru tetapi jika kita mengabaikannya, sepertinya tidak tepat. Tuan Pu Hong mengangguk, berkata, iya, saya memikirkan hal yang sama, setelah semua malapetaka binatang buas telah menjerumuskan dunia ke dalam kesengsaraan, apa yang sebenarnya terjadi di barat daya, setidaknya kita harus tahu apa yang sedang terjadi. Yun Yilan berkata, sejak itu, mengapa kita tidak mengirim beberapa murid yang lebih terampil, diam-diam mengikuti untuk mendapatkan beberapa informasi? Pendeta Daoxuan mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita putuskan seperti itu. Pada saat ini, Yun Yilan sepertinya mengingat sesuatu, tiba-tiba berkata kepada Pendeta Daoxuan, oh benar, ada satu hal lagi, yang masih perlu meminta bantuan dari pendeta. Pendeta Daoxuan berkata, Tuan Lembah Yun terlalu sopan, ada apa, kamu bisa bicara. Yun Yilan tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa murid sekte kecil Anda Lembah Bambu Kecil, Lu Sueki,
telah dihukum untuk menghadap dinding dan merenungkan dirinya di platform kecil bulan purnama lembah bambu kecil. Setelah saya mengetahuinya, hati saya benar-benar merasa terganggu, dan dia tersenyum dan berkata, murid saya yang tidak berguna itu datang menemui saya setiap beberapa hari dan memohon kepada saya, mengatakan bahwa dia tidak tega melihat Nona Lu dihukum karena permintaan kami. Selain itu, sekarang karena binatang iblis itu menyebabkan kesengsaraan bagi dunia, ini adalah masa di mana orang-orang berbakat dibutuhkan dan Nona Lu adalah murid King Yun yang hebat. Mengapa tidak pendeta atas nama saya, untuk sementara waktu membebaskan Nona Lu dari hukumannya? Pendeta Daoxuan menghela nafas dan berkata, ini semua karena lemahnya disiplin saya bahwa ini berubah menjadi lelucon di depan Tuan Lembah Yun. Yun Yilan tersenyum dan berkata, Yang Mulia terlalu sopan, hanya khayalan bodoh muridku saja, dan hal-hal di antara generasi junior. Lebih baik jika kita tidak ikut campur, kita memiliki lebih sedikit hal yang perlu dikhawatirkan. Setelah berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Pendeta Daoxuan merenung sejenak, berkata, karena Tuan Lembah Yun secara pribadi memohon padanya, aku pasti harus memberikan wajah ini. Kenapa tidak seperti ini? Hari ini aku akan membiarkan Sueki kembali, pada saat yang sama memilih beberapa murid untuk pergi dengan dia ke barat daya untuk menyelidiki, menganggapnya sebagai menebus kesalahannya. Bibir Yun Yilan menunjukkan sedikit senyuman, berkata, kebetulan sekali, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku ingin membiarkan muridku yang tidak berguna, Li Sun, pergi ke barat daya untuk mendapatkan pengalaman. Pendeta Daoxuan menatapnya, dengan ringan berkata, kalau begitu biarkan mereka pergi bersama. Yun Yilan tertawa terbahak-bahak, menangkupkan kedua tangannya, berkata, kalau begitu aku berterima kasih pada pendeta atas nama muridku yang tidak berguna. Pendeta Daoxuan berbalik, mengambil cangkir teh dari meja, perlahan-lahan minum seteguk, matanya berubah menjadi pandangan yang tidak terduga, perlahan berkata, Tuan Lembah terlalu sopan. Lembah ular berbisa barat daya. Lembah besar ini dikelilingi oleh hutan-hutan kuno yang lebat, hampir sepanjang tahun. Ketika fajar dan sore, sejenis racun akan keluar dari hutan, yang sebenarnya adalah napas ular berbisa di lembah itu. Tidak ada yang tahu alasan banyaknya ular beracun di lembah ini. Jumlah mereka telah mencapai titik di mana mereka berada di mana-mana di pepohonan dan di tanah. Hanya bahwa Wan Duklan tinggal di lembah, karena mantra rahasia Wan Duklan memaksa ular-ular ini untuk menjauh. Dan gunung yang penuh dengan ular ini juga berubah menjadi penghalang alami bagi Wan Duklan dan harta racun yang tak habis-habisnya. Pada saat itu adalah salah satu fajar hari itu, di atas hutan lebat lembah, racun berwarna-warni samar dapat terlihat naik dengan tidak jelas. Itu melihat kabut pagi di pagi hari tetapi jika orang yang bodoh berjalan di dekatnya, sesaat kemudian wajahnya 7 lubang akan berdarah dan dia akan mati karena racun, akhirnya terkubur dengan ciuman ular. Pada hari-hari biasa, selain ular-ular ini menjaga lembah, Wan Duklan selalu memiliki murid berpatroli di tempat itu, menjaga terhadap penyusup, namun selama beberapa hari terakhir karena beberapa alasan, tidak ada murid, sepertinya konflik internal di Wan Duklan sudah menjadi sangat panas. Suara lembut, sebuah batu kecil berguling, di luar lembah hanya dari itu, pada saat yang sama sudah bobrok, ditumbuhi jalan kuno gulma, melompat 2 kali dan berguling ke rerumputan di samping dan menghilang. Dan kemudian, mengikuti suara langkah kaki yang pelan, 3 binatang tinggi, besar tetapi aneh muncul di jalan, mereka semua adalah kepala serigala biadab tetapi tubuh mereka adalah harimau kumbang, tampak sangat aneh. Ketiga monster ini terlihat berhati-hati, hidung mereka terus bergerak, seolah mengendus sesuatu di udara, perlahan-lahan mendekati lembah ular berbisa. Dan lembah itu sunyi, seperti benar-benar tidak waspada terhadap kedatangan ketiga tamu tak diundang ini. Tiba-tiba, salah satu kepala serigala monster terkejut, seperti telah menemukan sesuatu dan diikuti oleh raungan rendah. 2 monster lainnya segera berhenti dan melihat ke arah monster tinggi paling kokoh yang berdiri di tengah. Mata kepala serigala monster itu melotot dengan tatapan mengancam, hidungnya mengendus terus-menerus tetapi tidak berjalan ke lembah, sebaliknya perlahan-lahan berjalan menuju area rerumputan lebat di samping jalan, bau darah samar, perlahan-lahan memancar dari rumput. Monster dengan raungan rendah, melangkah ke rumput, melihat dari luar, tubuh monster itu terus bergerak, seolah mencari-cari sesuatu di rumput. Setelah beberapa saat, gerakan dari rerumputan, monster kokoh itu melompat keluar dan kembali ke jalan setapak, dan di mulutnya, dia menggigit sesuatu yang aneh. Itu tampak seperti cambuk panjang,
seperti semacam ekor monster, bagian atas bulunya mulai membusuk, warnanya kusam, bau darah terus-menerus memancar. Dua monster lainnya pada saat bersamaan menggeram, tampaknya terkejut dan marah, mata mereka berkedip dengan ancaman. Monster itu meletakkan benda itu di jalan setapak, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memberi lolongan panjang, seperti lolongan serigala, tajam dan sedih, lurus ke atas langit. Sesaat kemudian, monster itu kembali memegang benda itu di mulutnya, mengabaikan dua lainnya, berlari dengan cepat ke belakang, meninggalkan lembah. Dan dua monster lainnya setelah menderu beberapa kali, tiba-tiba berlari ke lembah, jalan kuno itu bengkok dan sempit, terbentang di depan, semak belukar tumbuh lebat di kedua sisi hutan, racun warna-warni samar melayang di antara itu. Hewan-hewan itu berlari lurus ke depan, memandangi mereka menggertakkan gigi. Jika ada seseorang di depan mereka sekarang, kemungkinan besar mereka akan tercabik-cabik. Miasma berwarna-warni dengan lembut melayang, perlahan-lahan berkumpul di hutan, kedua binatang itu meraung lagi dan lagi, bahkan tidak melirik dan langsung masuk ke dalamnya. Awalnya tidak ada yang terjadi tetapi karena beberapa alasan, auman mereka perlahan-lahan menjadi lebih lembut, semakin lambat tubuh mereka mulai bergetar. Menyadari ada sesuatu yang salah, kedua binatang itu berhenti dan dengan susah payah memutar kepala, ingin meninggalkan hutan ini tetapi sebelum mereka bisa berjalan beberapa langkah, mereka pingsan, darah mengalir keluar dari 7 lubang di wajah mereka, tampak seperti mereka akan melakukannya, tidak selamat. Di tengah-tengah hutan, suara rambut yang jauh, sisi-sisi terdengar mendekati. Dalam waktu singkat, banyak kepala ular muncul dari cabang-cabang pohon, suara desis disertai, ular besar dan kecil merayap. Dan sementara ular-ular ini dengan senang hati berlomba mencari makanan, tiba-tiba, banyak yang menghentikan tindakan mereka, mengangkat kepala dengan waspada dan kemudian bergerak menuju lembah masuk. Di jalan kuno yang sunyi itu, suara drum rendah yang samar bisa terdengar dari jauh, seluruh bumi perlahan mulai bergetar, suara aneh seperti ribuan pasukan bergerak, datang dari jarak jauh. Di pagi hari di lembah itu, tiba-tiba lembah itu tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Dengan menghela nafas panjang, murid pertama Dewa Keracunan, Fan Xiong, dengan kuat mengayunkan tangannya, membuang mayat murid-murid Wan Duklan yang tengkoraknya telah dihancurkan olehnya. Tubuh itu terbang di udara, dengan suara pong menghantam meja persembahan di aula berkabung dan jatuh. Seperti mencibir iblis di dunia roh, atau mungkin itu dimaksudkan untuk membuat persembahan kepada Dewa Racun, pemimpin klan sekte jahat ini yang membunuh orang seperti lalat, di aula berkabung tempat peti mati Dewa Poison diletakkan, sekarang juga telah berubah menjadi sungai darah, ribuan mayat murid tergeletak di mana-mana. Bau darah manusia yang kental, melayang di udara. Saat ini, ketiga murid Dewa Keracunan, Fan Xiong, anak buah Cheng Wuya dan Duan Rusan telah bertarung selama beberapa hari, selain beberapa pemimpin yang lebih terampil, setengah dari murid biasa tewas atau terluka, dan hari-hari ini perkelahian telah menyebabkan ketiga orang ini bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, mata mereka memerah, hampir mengamuk. Dan di atas meja persembahan di aula berkabung, kotak yang berisi segel klan, masih terbaring di sana dengan tenang, dengan dingin memperhatikan semuanya. Tampak seperti mereka lelah membunuh, pertempuran di dalam dan di luar aula berangsur-angsur mereda tetapi pedang yang ditarik suasananya yang bengkok membungkuk malah berubah menjadi lebih tegang. Lao San, Duan Rusan, berkerumun oleh 4 penatua yang tampak aneh, matanya menatap tajam, memandang Fan Xiong dan Cheng Wuya di depannya, mencibir, saya mengatakan dua saudara senior, masih menolak untuk berhenti. Sekarang terpisah dari orang-orang tua itu di samping Anda, siapa lagi yang masih Anda miliki? Fan Xiong dan Cheng Wuya saling memandang, keduanya melihat jejak keputusasaan di mata merah masing-masing. Sejak dari malam hari ke-7, suara aneh dari aula berkabung, 3 faksi yang sudah siaga segera bergegas ke aula berkabung berlaku, karena takut bahwa mereka mungkin terlambat satu langkah dan kesepakatan resmi akan diambil oleh orang lain. Dan dalam situasi kacau itu, banyak orang menyerbu ke aula, tentu saja masing-masing berpikir pihak lain sudah merencanakan untuk merusak perjanjian mereka dan datang untuk merampok segel, dalam 2 atau 3 kata perkelahian sudah dimulai. Dan sejauh ini, hasil dari pertempuran 3 faksi, akhirnya mulai menjadi jelas. Lao San Duan Rusan yang selalu menjadi orang dengan keterampilan yang lebih buruk, dengan kekuatan yang kuat di tangannya, perlahan-lahan menekan Fan Xiong dan Cheng Wuya. Sekarang, selain mereka yang berdiri di belakang mereka, Bai Duzi, iblis penghisap darah, penatua Duan Model.
Kurang dari 10 orang, mereka tidak lagi memiliki keripik di tangan mereka. Dan Duan Rusan tidak hanya memiliki Poison Clan Four Elders sebagai pengawal, dalam terang dan gelap, ia memiliki setidaknya lebih dari 100 orang, di antara mereka banyak adalah elit. Kekuatan solid Wandu Clan, 60% sebenarnya semua pada Duan Rusan tangan, bahkan lebih dari apa yang dia miliki sebelum pertempuran, itu benar-benar di luar harapan mereka. Menyaksikan tanpa daya ketika situasinya telah diputuskan, mata Fan Xiong dan Cheng Wuya penuh dengan keengganan tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Melihat ekspresi kedua kakak laki-lakinya, Duan Rusan tidak bisa menahan tawa keras. Di atas dia selalu memiliki dua saudara senior yang sombong dan di bawahnya, bahwa Qin Wuyan yang gurunya dewa racun lebih dari apapun, hanya saja dia diabaikan. Selama bertahun-tahun, akhirnya dia memiliki harinya, bagaimana mungkin dia tidak senang. Duan Rusan maju dengan arogan, pelindung racun 4 klan di sekelilingnya. Fan Xiong dan Cheng Wuya mengawasinya berjalan ke meja persembahan, berdiri di depan kotak, satu mengepalkan tinjunya, yang lain mengertakkan giginya, jelas penuh dendam. Tetapi bagi Duan Rusan, kemarahan mereka pada saat ini tidak diragukan lagi adalah favorit sang pemenang. Ia bahkan merasa bahwa dengan momen di mana ia memerintah semua orang, ia tidak hidup dengan sia-sia. Duan Rusan tertawa, sikapnya sombong, dengan bangga mengulurkan tangannya dan meraih kotak hijau di tangannya. Fan Xiong dan Cheng Wuya membuat geraman rendah pada saat yang sama, melangkah maju satu langkah tetapi 4 tetua segera berbalik ke arah mereka. Pada saat yang sama pasukan Duan Rusan dengan suara hula bergegas mendekat, mengelilinginya, kedua mata mereka tampak seperti api hendak dimuntahkan, memperhatikan kotak itu dari kejauhan. Duan Rusan tertawa lebih sombong, dengan bangga memutar kunci, membuka kotak. Di dalam kotak, sutra emas berjajar di bagian bawah, segel kecil coklat gelap duduk di tengah, ular seperti manusia hidup terukir di atas segel. Meskipun ia melakukannya tidak membaliknya tetapi semua orang di sana termasuk Duan Rusan tahu, di bawah segel, 4 kata terukir. God of Poison Seal. Duan Rusan dengan arogan memandang sekeliling, berhenti lebih lama pada wajah Fan Xiong dan Cheng Wuya, merendam dalam kenikmatan seorang pemenang. Duan Rusan tersenyum, meskipun senyum itu terlihat aneh dan buas karena darah di wajahnya, ia mengambil segel, membaliknya, lebih. Dia ingin melihat dengan baik. Simbol ini mewakili kekuatan dan otoritas tertinggi dari klan Wandu. Pada saat itu, selain celana Fan Xiong dan Cheng Wuya yang marah, tidak ada suara di aula, menonton, kelahiran generasi baru pemimpin klan Wandu Clan. Tiba-tiba, ketika orang banyak menahan nafas mereka, Duan Rusan mengucapkan raungan tajam, kotak dan segel penting itu jatuh ke tanah. Semua orang terkejut, memandang ke arahnya dan semua terengah-engah. Duan Rusan yang hanya menjadi sombong, saat ini seluruh tubuhnya bergetar, wajahnya tanpa warna, terutama kedua tangannya, dalam sekejap berubah menjadi warna hitam gelap yang sangat aneh. Saat berikutnya, suara sayap serangga mengepak rendah dipancarkan dari tangannya, serangga terbang aneh terbang dari jari-jarinya. Tidak ada yang hadir bukan veteran Wandu Clan, serangga itu terbang sangat cepat tetapi hampir semua dapat melihatnya dengan jelas. Bai Duzi adalah yang pertama berseru, lipan 7 ekor, lipan 7 ekor. Teriakan ini, seperti raungan yang menggerakkan jiwa, mengejutkan semua orang, mereka semua memandang Duan Rusan, getaran di tubuhnya berubah menjadi lebih buruk, seorang penatua di sampingnya berniat untuk menariknya tetapi jari-jarinya hanya sedikit menyentuh pakaiannya, tiba-tiba tangannya tubuh bergetar, dengan teriakan kembali, sesaat kemudian tangan kanannya menjadi hitam. Berdiri di kejauhan, murid Blood Sucking Demon berkontraksi, dengan kasar berkata, Rotting Flesh Liverwort. Penatua yang diracun berteriak, kaget, seorang penatua di sebelahnya tanpa ragu-ragu, meraih di sampingnya patah kaki kursi, memukul tangan kanannya, dengan keterampilan tinggi, kaki kursi itu, seperti ujung pedang yang solid, dipotong lepaskan lengan kanan tetua yang keracunan itu dan kemudian segera membuang kaki kursi itu, seolah-olah terlambat 1 detik dan tangannya sendiri juga akan mengalami nasib yang sama. Kaki kursi melayang di udara dan semua orang bergegas menghindarinya. Saat ini wajah Duan Rusan penuh energi hitam, semua orang jelas melihat bahwa kedua tangan yang telah berubah menjadi hitam, dengan bunyi letusan, kulitnya pecah, bahkan darah yang mengalir sudah hitam. Pada saat berikutnya, puff, puff, puff yang membesarkan rambut terdengar tanpa henti, Duan Rusan yang diracuni dengan racun paling beracun di dunia, kulit dan dagingnya terbuka, darah hitam dimuntahkan, ia jatuh terpuruk ke tanah, setelah berjuang sejenak, tidak pernah bergerak lagi.
Fan Xiong menatap kosong pada saudara junior ini, yang beberapa saat yang lalu sangat buas dan sekarang mati, tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Qin Wuyan, kau binatang buas yang berbahaya ini, keluar." Semua orang tiba-tiba menyadari dengan permulaan, Rotting Flash Liverwort sangat beracun, salah satu hal yang paling hipoksik di dunia, bahkan di Wandu Clan, hanya Dewa Racun sendiri yang bisa mengatasinya. Fan Xiong, Cheng Wuya, Duan Rusan dengan keterampilan terbatas mereka tidak dapat menggunakan item ini. Dan kelabang berekor 7 adalah benda beracun yang benar-benar langka dan selalu dekat dengan God of Poison. Sekarang dua hal yang paling hipoksik muncul pada saat yang sama, dan di kotak kecil God of Poison Cell, tanpa bertanya, itu harus jadilah Qin Wuyan yang telah membodohi semua orang, diam-diam menempatkan racun. Tiba-tiba, orang-orang di aula berkabung waspada, melihat sekeliling mereka, takut Qin Wuyan mungkin tiba-tiba muncul di samping mereka. Kematian Duan Rusan terlalu mengerikan, tidak ada yang tidak takut. Pada saat itu, tidak ada yang bahkan berani bernapas keras, hanya di mana mayat Duan Rusan berada, tetes darah hitam perlahan turun, ketika menyentuh tanah, itu membuat suara mendesis sedikit, membakar penyok kecil, dalam sekejap, di sekitar tubuh lubang kecil, menunjukkan bahwa toksisitas racun. Hehe, ada apa? Dua kakak laki-laki senior, berbagai penatua terhormat, kita hanya belum bertemu beberapa hari, jarang ada orang yang sangat merindukanku. Sebuah suara tenang, tiba-tiba dari luar aula bepergian, semua orang terkejut dan melihat keluar, Qin Wuyan telah berubah, melepas pakaian berkabung ganja, mengenakan pakaiannya yang biasa, tersenyum dan berjalan tanpa tergesa-gesa masuk. Dan orang-orang bermata tajam itu sudah melihat, di bahunya, seekor serangga kecil yang aneh ada di sana, itu adalah kelabang berekor 7. Fan Xiong dengan getir berkata, "Kau yang menaruh racun itu." Qin Wuyan saat ini mengabaikan semua orang, melangkah ke depan, datang ke mayat Duan Rusan, di depan semua orang, mengulurkan tangannya dan mengambil segel hipoksik. Mata Fan Xiong dan Cheng Wuya menyusut, Cheng Wuya mencibir, berkata, "Bagus. Adik junior, kami bertiga benar-benar meremehkanmu." Qin Wuyan tersenyum dan berkata, "Dua kakak laki-laki senior pasti bercanda. Sebenarnya dengan kekuatan 3 kakak laki-laki, tidak ada upaya sama sekali untuk mengambil kehidupan saudara junior juga tidak berani melawan. Namun guru telah menginstruksikan sebelum dia pergi, mengatakan bahwa sekte Raja Hantu, sekte hewan seperti harimau yang mengincar mangsanya, 3 saudara senior juga tidak mampu, mengatakan aku harus mengambil posisi pemimpin klan, untuk mencegah 100 tahun Wandu Clan dihancurkan dalam 1 hari. Kakak junior saya dibesarkan oleh guru, saya berhutang budi kepada guru dan tidak berani untuk tidak patuh, oleh karena itu harus menggunakan trik dan membuat 3 saudara senior menderita." Fan Xiong dengan marah berkata, "Pei, jadi Anda menganggap bahwa Anda telah menang. Saya katakan, orang pertama yang ingin dibunuh Lao Zi adalah Anda." Setelah berbicara, dia menoleh ke Cheng Wuya, "Lao Er, orang ini terlalu kejam, mari kita bergabung untuk membunuhnya terlebih dahulu maka kita akan berbagi dunia." Cheng Wuya segera berkata, "Bagus, ayo pergi." Di antara hiruk-pikuk, keduanya mencari untuk mengisi dan di belakang mereka, Bai Duzi, setan penghisap darah juga akan mengikuti. Qin Wuyan dengan acuh tak acuh berkata, "Tetua, Anda telah melihat sekarang, saudara-saudara senior saya ini benar-benar tidak dapat menahan mereka kesabaran, kalian semua datang untuk membunuhku, belum lagi hanya dengan kelabang berekor 7 dan Rotting Flash Liverwort apakah kalian semua bisa mengalahkanku? Bahkan jika Anda semua bergabung untuk membunuh saya, mengikuti 2 hal yang tidak berguna ini, apakah Anda semua berpikir hidup Anda akan lebih baik di masa depan? Dapatkah Anda semua menang melawan sekte Raja Hantu dan sekte hewan? Dapatkah Anda semua lolos dari pengepungan kebaikan fraksi?" Bai Duzi dan siluman penghisap darah, penatua Duanmu berhenti tertegun, bahwa 2 racun hipoksik pada Duan Rusan, hanya orang yang menerima sutra racun Wandu Clan yang bisa menggunakannya, meskipun mereka sudah berada di klan selama bertahun-tahun tetapi mereka masih belum bisa mencapai tahap itu. Dalam hati mereka sebenarnya mereka sudah takut dengan Qin Wuyan muda ini. Sekarang setelah mereka mendengar kata-katanya, mereka ragu-ragu dan tidak berani maju. Dan banyak yang mengikuti Duan Rusan, yang pertama tidak mau mengikuti Fan Xiong dan Cheng Wuyan dan sekarang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Qin Wuyan menatap kerumunan, tersenyum dan berkata, "Semua orang, saya jamin, selama saya mengambil alih klan, saya pasti tidak akan menanggung dendam. Bagaimana semua orang sebelumnya di klan, saya pasti akan memperlakukan Anda sama."
Di bawah tatapan Fan Xiong dan Cheng Wuya, orang-orang saling memandang untuk waktu yang lama dan kemudian Bai Duzi adalah orang pertama yang mundur, diikuti oleh iblis penghisap darah, Penatua Duanmu dan keempat tetua De juga mulai berjalan ke samping, hanya menyisakan Qin Wuyan, Fan Xiong dan Cheng Wuya, tiga bersaudara yang berdiri di sana. Wajah Fan Xiong mengungkapkan keputusasaan, tahu situasinya tidak ada harapan, Cheng Wuya tampak pucat. Qin Wuyan masih mempertahankan senyum tipis tetapi di dalam hatinya dia masih merasa marah. Saat ini dia tidak marah pada dua kakak laki-lakinya tetapi pada Chang Song Taois. Dia sudah menetapkan rencananya dan membiarkan ketiga bersaudara itu bunuh diri tetapi tidak dalam pertarungan berskala besar seperti itu. Selama tiga saudara seniornya disingkirkan, dia akan dengan mudah mengambil alih posisi klan. Tanpa diduga dengan campur tangan Chang Song Taois, memicu pertempuran besar dengan tiga faksi, menghancurkan kekuatan utama klan. Qin Wuyan sekarang marah, kesakitan dan penyesalan, benar-benar ingin memotong Chang Song Taois menjadi setengah namun dia hanya bisa berpikir, tahu Chang Song telah menghilang, Qin Wuyan hanya bisa dengan diam-diam menanggungnya. Tetapi bagaimanapun juga, Qin Wuyan mengendalikan situasi, dengan senyum kemenangan, dia memandang kedua saudara itu, dengan santai berkata, "Dua saudara senior, apakah kamu masih tidak akan mencari pengampunan sebelum tablet roh guru?"